Guna mengantisipasi beredarnya roti merek Oko yang mengandung bahan berbahaya, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM Bandar Lampung sidak ke sejumlah distributor dan pasar. Namun hingga Selasa pagi belum ditemukan roti ini di pasaran. Hasil pemeriksaan, produk roti Oko mengandung pengawet kosmetik natrium dehidroasetat. Sejak dikeluarkannya hasil pemeriksaan roti Oko, pihak BBPOM akan mengawasi larangan peredaran hingga 30 hari mendatang. Selain mengawasi distributornya, BBPOM juga mengimbau para pedagang menolak produk roti Oko untuk diperjualbelikan. Pengawasan akan dilakukan dengan menyebar petugas, salah satunya di Pasar Tugu, Kecamatan Tanjung Karang Timur. Sebenarnya pengawasan ini pengawasan rutin juga sering kami lakukan, tetapi kami ini menindaklanjuti press release dari pusat yang berkaitan dengan menarikan roti Oko. Jadi kami sifatnya hanya mengawal, memantau kondisi di lapangan, apakah roti Oko ini sudah ditarik oleh industrinya. Ya, jadi kami sifatnya memantau dan kami akan melaporkan nanti apa yang kami dapatkan di lapangan ke pusat. Masyarakat juga diminta ikut mengawasi dan melaporkan ke BBPOM jika menemukan roti Oko di pasaran. Masyarakat diimbau lebih waspada karena kandungan pengawet dalam roti ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Anjloknya harga tomat rampai atau tomat kecil membuat para pedagang merugi besar. Meski harganya kini Rp5.000 per kilogram, namun tomat rampai tetap saja tidak laku dan akhirnya banyak yang busuk. Para pedagang pun terpaksa membuang tomat yang busuk tersebut. Kondisi ini terpantau di Pasar Waidadi Sukarame, Bandar Lampung pada Selasa pagi. Menurut para pedagang, daya beli masyarakat menurun drastis diduga karena mereka belum tahu harga tomat saat ini sudah murah. Anjloknya harga tomat rampai baru sejak 3 hari lalu dan sebelumnya tinggi mencapai Rp20.000 per kilogram. Terlalu banyak barang. Oh, stoknya melimpah. Ya. Itu ada yang di packing itu maksudnya apa tuh, Bu? Yang tadi yang dibawa? Dibuang. Jadi nggak laku ya, Bu ya? Walaupun harganya murah. Walaupun dikasih murah tetap nggak laku. Nah, kemarin kan sempat sampai Rp20.000. Kalau sekarang sekilo berapa, Bu? Sekarang cuma Rp5.000. Rp5.000 juga nggak? Nggak laku barangnya. Meski harganya turun, namun warga tetap saja tidak berbondong-bondong memborong tomat karena tidak jadi kebutuhan bumbu masak yang utama. Terlebih tomat juga tidak bisa disimpan dalam waktu lama karena mudah busuk jika tidak segera habis dipakai. Iya, murah. Nah, tadi sempat beli berapa, Bu? Saya cuma beli Rp3.000. Rp3.000. Banyak. Kenapa nggak beli banyak-banyak? Takut ini busuk. Anjloknya harga tomat yang terjadi mendadak dikeluhkan para pedagang karena sebagian stok tomat yang belum laku dibeli dengan harga modal yang lama. Para pedagang pun hanya pasrah dengan kenyataan ini dan berharap harga tomat bisa segera naik lagi supaya kerugian mereka tidak terlalu besar. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Lampung Utara meningkat drastis. Sejak Januari hingga menjelang akhir Juli 2024, tercatat sebanyak lebih dari 1.100 orang yang jadi korban keganasan nyamuk demam berdarah. 7 diantaranya meninggal dunia. Padahal di tahun sebelumnya jumlah pasien DBD hanya 157 orang saja dan tidak ada yang meninggal dunia. Sejauh ini Pemkab Lampung Utara tidak menetapkan kasus DBD sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Menurut Dinas Kesehatan Lampung Utara, kasus DBD tertinggi terjadi pada bulan Februari hingga Mei lalu. Kasusnya menurun pada bulan Juni dan Juli. Penyebabnya karena diduga dampak siklus 5 tahunan yang diperparah dengan cuaca yang tidak menentu.
8 kecamatan di Lampung Utara masuk sebagai wilayah endemik DBD, di antaranya Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kota Bumi Utara, Abung Selatan, Kalibalangan, Sungkai Jaya, Sungkai Selatan, dan Bunga Mayang. Itu peningkatannya sebenarnya cukup lumayan signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya 157 kasus. Jadi sebesar 10 kali lipat lah untuk tahun ini. Sebenarnya siklus 5 tahunan. Setiap 5 tahun memang untuk kasus DBD biasanya meningkat. Selain itu juga adanya perubahan iklim ya. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Lampung, jumlah keseluruhan kasus DBD hingga Juni ini telah mencapai 4.316 kasus dengan angka kematian 12 orang. Kasus DBD tertinggi di Lampung Utara lebih dari 1.100 pasien, yang disusul Lampung Tengah lebih dari 700 pasien. Kemudian Lampung Timur 600-an pasien. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Provinsi Lampung memiliki garis pantai lebih dari 1.000 km dan sebagian merupakan dijadikan tempat wisata, di antaranya Pantai Kelara Batu Menyan, Kecamatan Telupan, dan Pesawaran yang juga bisa jadi tujuan wisata Anda dan keluarga. Ombak di pantai ini cukup tenang dan dangkal, sehingga pengunjung bisa mandi dengan aman. Namun untuk anak-anak tetap harus didampingi orang dewasa. Namun pengunjung berharap pengelola lebih memperhatikan kebersihan pantai. Pantainya tuh ombaknya nggak terlalu besar, jadi agak aman untuk Nah, setelah kesini gimana nih untuk suasananya? Suasananya sangat menyenangkan ya, dan juga ada permainan kayak banana boat. Kalau untuk anak-anaknya tuh donat gitu namanya, jadi nggak jatuh. Kalau yang banana boat kan bisa jatuh. Ada beragam wahana yang bisa dinikmati, antara lain banana dan donat boat, dan kapal kecil untuk mengantar Anda ke pulau terdekat. Tersedia juga banyak gazebo untuk bersantai dan aneka spot foto di dermaga. Ya, yang pertama sunsetnya sih. Sunsetnya itu lautnya juga. Wahananya juga. Nah, untuk suasananya gimana? Suasananya adem, tapi kalau siang ya harapannya ya untuk Pantai Kelara lebih dibersihkan lagi. Untuk masuk ke Pantai Kelara yang dikelola oleh TNI Angkatan Laut ini, pengunjung membayar tiket masuk Rp25.000 untuk motor, mobil Rp50.000, dan untuk bus mulai Rp150 hingga Rp300.000. Jeffrey Arifin melaporkan dari Pesawaran.